Selamat siang, kami dari kelompok 3 dengan saya Maharani Putri Santoso dengan NIM 67202088 dan rekan saya Aji Maulana Asor 67202085, Yaskiel Hendrik 67202086 dan Zulfran Bayu 67202087. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Menteri Kewarganegaraan Negara dan Konstitusi. Oke, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu negara. Negara itu saya artikan sebagai dua. Yang pertama ialah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib di atas orang-orang di daerah tertentu. Dan pengertian yang kedua ialah negara merupakan wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Jadi negara itu harus berdiri secara independen. Independen itu apa sih? Independen itu berdiri sendiri atau merdeka gitu. Itu termasuk independen. Oke. Jadi sebuah negara itu harus memiliki dua syarat, yaitu syarat primer dan syarat sekunder. Syarat primer itu pertama harus memiliki rakyat, harus memiliki wilayah, dan harus memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder yaitu harus mendapat pengakuan dari negara lain. Konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Jadi, hukum ini itu tidak mengatur pada hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Atau kalau di bangsa Indonesia biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Jadi konstitusi itu merupakan undang-undang dasar atau disingkat dengan UUD. Terus, tujuan negara. Jadi, kalau untuk tujuan negara secara umum ialah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur hidup rakyatnya. Jadi, tujuan dari setiap negara itu biasanya dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Fungsi negara secara umum. Ada fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi keadilan, fungsi ketertiban, dan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Jadi, fungsi pertahanan negara sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara itu sendiri. Jadi, pertahanan negara itu akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah bangsa dan negara tersebut. Fungsi pertahanan negara berkaitan dengan pertahanan dari serangan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan alat pertahanan negara serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Yang kedua ada fungsi keadilan. Jadi, keadilan bagi setiap warga negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan. Oleh karena itu, dibentuklah badan-badan peradilan negara yang harus menjamin keadilan setiap warga negaranya. Usaha yang dapat dilakukan antara lain memberikan keputusan yang adil dalam hukum. Jika keadilan tidak ditegakkan, maka akan muncul gejolak masyarakat yang justru akan mengganggu keamanan negara. Selanjutnya ada fungsi ketertiban. Stabilitas negara yang kondisi menjamin terlaksananya program-program pembangunan yang lancar. Oleh karena itu, negara harus menjaga keamanan dan ketertiban di negaranya. Selain itu, keamanan dan ketertiban dapat mencegah bentrok-bentrokan dan pertikaian yang terjadi antar manusia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara merupakan stabilisator bagi masyarakat. Negara harus menciptakan hukum
yang mewujudkan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, penertiban yang dilakukan oleh negara tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi, suatu negara dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara berfungsi untuk berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut antara lain dengan membangun segala bidang dan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Oke, yang selanjutnya adalah proses terjadinya negara secara teoritis. Yang pertama, teori kenyataan. Yang kedua, teori hukum alam. Yang ketiga, teori ketuhanan. Yang keempat, teori perjanjian. Dan yang terakhir adalah teori penahlukan. Teori kenyataan. Teori kenyataan adalah timbulnya suatu negara itu adalah proses soal kenyataan. Teori hukum alam. Teori hukum alam adalah Plato dan Aristoteles pada masa itu memikirkan terjadinya negara adalah suatu yang alamiah menurut hukum alam, yaitu mulai dari lahir berkembang, mencapai puncaknya layu dan akhirnya mati. Teori ketuhanan. Timbulnya negara karena kehendak Tuhan, didasari oleh kepercayaan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan atas berkat rahmat Allah. Teori perjanjian. Negara timbul karena perjanjian yang diadakan antara orang-orang agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin. Teori penahlukan. Negara timbul karena segerombolan manusia menaklukkan daerah dari segerombolan manusia lain. Yang selanjutnya, dampak negara tanpa konstitusi sama dengan berantakan. Negara tidak berkonstitusi berarti tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan. Yang selanjutnya, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berbeda di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Yang selanjutnya, ciri-ciri negara kesatuan. Pertama, hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri, dan dewan perwakilan. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Yang ketiga, menganut dua sistem, yaitu sistem sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. Yang keempat, hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Oke, selanjutnya yaitu negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi sendiri merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi kepala negara atau pemimpin dipilih oleh rakyat dan wajib bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Hak veto sendiri merupakan hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan rancangan peraturan, dan undang-undang. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Dan yang kelima, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.
Selanjutnya, unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu rakyat. Rakyat merupakan unsur negara yang paling penting karena rakyat merupakan pembangun dalam suatu negara. Kemudian wilayah. Wilayah mencakup daratan maupun lautan. Suatu negara wajib memiliki wilayah. Dan wilayah juga merupakan unsur negara yang paling penting. Kemudian pemerintah yang berdaulat. Jadi suatu negara harus mempunyai pemerintah yang berdaulat atau pemimpin. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Jadi suatu negara tidak afdal atau tidak sah apabila tidak ada pengakuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur konstitusi. Konstitusi sendiri merupakan aturan. Konstitusi juga adalah hal yang paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Dan konstitusi mengatur tugas atau pembagian wewenang di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yeskiel Hensi Ardianto. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan dan perubahan konstitusi. Penetapan dan perubahan konstitusi atau undang-undang dasar dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu masalah yang menarik. Banyak hal yang berdasarkan pendekatan hukum dan sejarah ketatanegaraan ternyata dapat digali dan diidentifikasi sebagai permasalahan ketatanegaraan yang mendasar mengenai penetapan dan perubahan konstitusi. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis sendiri merupakan konstitusi yang umumnya dipahami oleh orang. Konstitusi ini identik dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh, kita ambil pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu, yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis termasuk dalam bagian dari konstitusi. Tidak seperti namanya, terkadang konstitusi ini tetap tertulis, namun tidak disahkan oleh pemerintah. Contohnya adalah adat kebiasaan masyarakat daerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi konstitusi. Isi konstitusi suatu negara pada umumnya memuat atau berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada gagasan politik, 2 moral, 3 keagamaan, dan yang keempat perjuangan bangsa. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.